Cerita berlanjut, Kinmu sangat gembira. Tujuannya datang ke sini adalah untuk berwisata, menyaksikan kekuatan makhluk gaib di dunia, belajar dari kekuatan orang lain, dan berkembang hingga mencapai titik di mana ia dapat menyaingi kaisar manusia leluhur pertama. Wilayah Tai Huangtian adalah rumah bagi banyak kultivator iblis yang kuat, menjadikan mereka lawan yang sangat baik untuk bertukar teknik. Selain itu, dengan kehadiran Dewa Harimau Hitam, tidak perlu khawatir akan bertemu Dewa Iblis dan tidak dapat melarikan diri. Dewa Harimau Hitam sangat cepat. Bahkan ketika menghadapi 3 atau 5 Dewa Iblis, dia dapat dengan mudah mundur. Selain itu, dengan kata-kata Dewa Harimau Hitam, bahkan jika terjadi masalah, Dewa Harimau Hitam akan menanggung kesalahannya. Dan itu tidak akan ada hubungannya dengan guru besar Qin. Sang Hua dan Yu He merasa lega. Dengan Dewa Harimau Hitam di sisi mereka, mereka yakin akan selamat dalam perjalanan mereka. Kelompok itu segera menuruni tembok kota. Yu He, yang berani namun teliti, lebih dewasa daripada Sang Hua. Dia berkata, "Tuan Harimau, kali ini kita akan pergi ke wilayah klan iblis. Akan lebih baik jika Anda tidak melepaskan aura Anda. Jika tidak, Dewa Iblis dari klan iblis akan menghalangi Anda. Akan lebih baik untuk berpura-pura menjadi makhluk gaib biasa. Alasan mengapa para Dewa Surga Tai Huang kita tidak dapat pergi ke wilayah klan iblis adalah karena Dewa Iblis dari klan iblis sangat sensitif terhadap aura para dewa." Dewa Harimau Hitam menekan auranya dan tertawa. "Jangan khawatir, aku tidak akan membongkar jati diriku dan menarik perhatian Dewa Iblis. Ini adalah ujianmu. Aku hanya akan menonton dari pinggir lapangan dan tidak akan ikut campur." Mereka bergerak cepat, dan bahkan mereka yang memiliki tingkat kultivasi lebih rendah pun dapat mengimbangi. Kali ini, Sang Hua Yu He membawa pasukan elit bersamanya, karena dia akan menyusup ke wilayah iblis. Mereka semua adalah prajurit terampil yang telah berpengalaman dalam pertempuran hidup dan mati. Saat mereka mendekati wilayah iblis, langit perlahan menjadi gelap, dan gumpalan energi iblis melayang di antara pegunungan dan hutan. Area itu tampak diselimuti lapisan kabut abu-abu, sehingga memungkinkan untuk melihat sesuatu, tetapi tidak terlalu jauh. Salah satu individu yang kuat mencoba menggunakan kekuatan ilahi berbasis apinya untuk penerangan, tetapi Shu Yao segera menghancurkannya, berkata dengan suara berat, "Ini adalah wilayah klan iblis. Kecuali dalam masalah hidup dan mati, tidak seorang pun dapat menggunakan kekuatan ilahi penerangan apapun. Jika tidak, kau akan mengungkap keberadaanmu. Ingat, ketika kau bertemu musuh, kau harus melenyapkannya secepat mungkin dan mengakhiri pertempuran. Kau tidak boleh pernah menarik lebih banyak musuh." Semua orang merasa merinding dan buru-buru setuju. Shu Yao memiliki penglihatan yang tajam. Kinmu diam-diam memujinya dan bertanya kepada Sang Hua, "Apakah kau pergi ke Menara Dewa Kota?" Sang Hua menggelengkan kepalanya. Kepang panjangnya menjuntai di dadanya, dan berkata, "Aku belum sempat pergi. Ada terlalu banyak hal yang harus kulakukan beberapa hari terakhir ini, dan aku belum sempat pergi. Klan iblis sudah lama tenang, yang membuatku sangat takut. Dan guru surgawi pergi bersama 24 dewa kali ini, dan belum ada kabar sejak itu. Itu memberiku firasat buruk." Kinmu sedikit mengerutkan kening. Sang penebang kayu suci dan 24 dewa telah pergi, dan belum kembali sejak itu. Dan dia juga belum mendengar kabar tentang pertempuran besar yang terjadi. Ini memang agak aneh. "Awas, kita telah resmi memasuki wilayah klan iblis. Ding Yun, gunakan roh purbamu untuk melakukan pengintaian." At perintah Yu He, salah satu makhluk gaib segera duduk bersila. Roh purbanya meninggalkan tubuhnya, sementara makhluk gaib lainnya melangkah maju dan menggendongnya di punggung. Sebagian besar dari mereka adalah makhluk gaib tingkat bintang 7. Kultivasi di tingkat bintang 7 memungkinkan roh primordial mereka meninggalkan tubuh mereka. Namun, makhluk gaib Tai Huangtian belum mengalami transformasi roh primordial kerajaan Yangkang, sehingga kekuatan roh primordial mereka tidak cukup kuat untuk terbang terlalu jauh. Tetapi mereka masih dapat digunakan untuk pengintaian. Kelompok itu melanjutkan perjalanan mereka. Setelah beberapa saat, roh purba Ding Yun terbang kembali dan berkata, 200 mil ke arah barat daya, ada sebuah kota tempat sekitar 2.000 orang diperbudak oleh iblis. Aku tidak tahu apa yang mereka bangun. Ada juga beberapa desa di dekatnya, yang dihuni oleh orang tua, wanita dan anak-anak. Ada cukup banyak orang di sana. Namun, di sepanjang jalan ke sana, ada 6 menara pengawas iblis. Menara-menara pengawas itu sangat tinggi, dan aku tidak berani melihat lebih dekat, karena takut iblis di dalamnya dapat mendeteksi roh purbaku. Yu He bertanya, "Jarak antar menara pengawas itu berapa mil?" Ding Yun sedikit tersipu dan tergagap. "Aku tidak pandai meramal, aku belum pernah mencobanya." Yu He mengerutkan kening, tampak khawatir. Para iblis di menara pengawas semuanya adalah makhluk gaib di alam 6 harmoni dan alam 7 bintang. Mereka sangat waspada. Jika kita membuat mereka waspada dan mereka mengirimkan pesan, kita tidak akan disambut oleh beberapa prajurit yang tersebar, tetapi oleh iblis di alam surgawi, atau bahkan alam hidup dan mati dan alam jembatan ilahi. Ding Yun menggelengkan kepalanya. Ada menara penjaga di tempat lain juga, dan jumlahnya cukup banyak. Shu Yao berpikir sejenak dan berkata,
Kalau begitu, satu-satunya pilihan kita adalah menyelinap dan melenyapkan iblis-iblis di menara pengawas secepat mungkin. Namun, jika ada iblis yang mendeteksi kita terlebih dahulu, kita harus mundur. Hati Kinmu sedikit tergerak, dan dia bertanya, Yuan Qi siapa yang paling tangguh? Yuan Qi siapa yang paling kuat? Semua orang menatapnya, membuka mulut mereka, tetapi tidak mengatakan apapun. Yu He dan Shu Yao ragu sejenak, lalu juga tetap diam. Kinmu menjelaskan, jika Yuan Qi cukup kuat, ia dapat diaktifkan dari jarak 100 mil. Peluru pedang itu relatif kecil, tetapi dapat mencapai jarak 100 mil dan memusnahkan iblis di menara pengawas tanpa memberi mereka kesempatan untuk bereaksi. Semua orang membuka mulut mereka, tetapi tidak ada yang berbicara. Kinmu bingung dan hendak berbicara lagi ketika Sang Hua dengan lugas berkata, Saudaraku, siapa yang bertanggung jawab untuk mengirik padi selain Raja Harimau? Bukankah Yuan Qimu adalah yang paling tangguh dan terkuat di antara makhluk gaib yang ada? Semua orang mengangguk cepat. Shu Yao berkata tanpa daya. Kita semua yakin bahwa pemimpin sekte telah membunuh 4 iblis kuat dalam pertempuran di luar kota. Bersikap rendah hati akan menjadi munafik. Kinmu menggaruk kepalanya, lalu teringat bahwa beberapa hal yang bisa dia lakukan lebih baik daripada Yu He, Shu Yao, dan yang lainnya. Selain keterampilan pedang dan roh purba, adalah kultivasi energi purbanya. Baiklah, aku akan menghancurkan menara pengawas. Kalian semua ikuti aku dari dekat. Kinmu berdiri dan menyentuh dahinya dengan jarinya. Proyeksi astral jiwa. Jiwanya lenyap dalam sekejap. Sungguh roh purba yang dahsyat. Semua orang, termasuk Yu He, terkejut. Roh primordial Kinmu hampir sepadat benda fisik, dan kekuatannya tidak kalah dengan roh primordial kultivator alam surgawi. Meskipun aku adalah yang nomor 1 di alam 7 bintang dari surga kaisar tertinggi, dan aku percaya bahwa aku telah mencapai tingkat dewa sejati muda dalam setiap aspek, roh primordialku masih jauh lebih rendah darinya. Kata Yu He dengan sedih. Sang Hua melangkah maju untuk mengangkat Kinmu dan membawanya pergi. Tetapi tiba-tiba melihat tubuh Kinmu, yang tidak memiliki roh purba, berlari ke depan dengan kecepatan yang semakin cepat, yang membuatnya terkejut. Dewa Harimau Hitam melangkah mengejar Kinmu, sambil berkata, Berhenti melihat, ini adalah teknik pengendalian ilahi, metode tuanku, cepat kejar aku. Semua orang bergegas mengikuti, dan tepat ketika mereka menyusul Kinmu, roh primordial Kinmu tiba-tiba kembali ke tubuh fisiknya. Dia menepuk kantung Taoti, dan peluru pedang di dalamnya terbang keluar, berputar cepat sebelum berakselerasi dan menembus udara. Kinmu tiba-tiba mempercepat lajunya. Dengan suara keras, ia benar-benar melampaui suara tersebut, dan tanpa berusaha menyembunyikan sosoknya. Yu He dan makhluk gaib lainnya mengerutkan kening. Meskipun lari-lari, Kinmu seperti ini bisa mengejutkan musuh. Suara itu pasti akan terdengar hingga ke menara pengawas lainnya. Ding Yun, yang telah mengintai rute tersebut, mengatakan bahwa selain 6 menara pengawas di sepanjang satu-satunya jalur, ada menara pengawas lain yang tidak berada di rute ini. Penerbangan Kinmu begitu keras, sehingga memperingatkan menara pengawas lainnya, berpotensi mengungkap misi mereka, dan memaksa mereka untuk mundur. Yu He menggertakkan giginya dan berteriak, Ikuti terus! Semua orang buru-buru mempercepat lari mereka, berlari dengan kecepatan penuh, memacu diri hingga batas maksimal. Boom, 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 boom! Masing-masing melampaui kecepatan suara, ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lambat. Yu He, Shu Yao, dan Sang Hua adalah yang tercepat, bahkan lebih cepat dari Kinmu. Ketiganya menyusul Kinmu dan melihat ke depan, hanya untuk melihat bahwa peluru pedang telah mencapai menara pengawas pertama. Peluru pedang itu masih berjarak lebih dari 10 kaki dari menara pengawas ketika pedang-pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar darinya saat berputar, melewati menara pengawas dengan suara mendesing. Kemudian lebih dari selusin pedang terbang tiba-tiba menunjuk ke bawah dan terbang mendekat ke tanah. Sementara pedang-pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya di udara bertabrakan dengan peluru pedang dengan suara dentingan dan kembali ke peluru pedang. Peluru pedang itu melaju ke depan tanpa jeda. Kinmu juga berlari ke depan. Dalam beberapa saat dia bisa melihat menara pengawas kedua. Di kaki menara pengawas, beberapa kultivator iblis sedang minum dan bersenang-senang. Sementara 2 iblis mengamati sekeliling di menara pengawas. Selusin pedang terbang melayang dekat tanah dan tiba sebelum para iblis yang sedang minum dan bersenang-senang sempat bereaksi. Kepala mereka hancur dan selusin pedang terbang yang berlumuran darah melesat ke udara dan bertabrakan dengan peluru pedang yang terbang keluar dari menara pengawas. Panggilan. Kinmu melesat cepat, melewati menara pengawas seperti angin puting beliung, dan bergegas menuju menara pengawas ketiga. Yu He, Shu Yao, dan Sang Hua segera menyusul. Ketika mereka tiba di menara pengawas ketiga, Kinmu tiba-tiba berhenti, sementara Jianwan sudah bergegas menuju menara pengawas keempat. Langkah Kinmu goyah, tangan kanannya membentuk mantra pedang, tubuhnya dipenuhi energi vital. Dia mondar-mandir seolah mabuk,
Sesekali menusuk dengan jari-jari pedangnya, lalu berulang kali menusuk dengan kedua tangannya membentuk mantra pedang. Peluru pedang itu menerobos menara pengawas, diikuti oleh pedang-pedang terbang tak terhitung jumlahnya yang melesat seperti ikan terbang, membunuh para kultivator iblis di dalamnya. Saat peluru pedang itu terbang keluar, ia menerobos menara pengawas keempat, kelima, dan keenam secara berurutan. Makhluk gaib lainnya menyusul dan berhenti. Ding Yun segera mengirimkan roh purba keluar dari tubuhnya dan mengejar peluru pedang Kinmu. Dia melihat bahwa setelah peluru pedang, Kinmu menembus menara pengawas keenam. Peluru pedang itu hancur berkeping-keping. 8.000 pedang terbang menjadi dua kelompok, bertabrakan satu sama lain, dan berubah menjadi dua peluru pedang yang lebih kecil yang terbang ke samping. Ding Yun terkejut. Roh primordialnya mengejar salah satu peluru pedang. Dia melihat bahwa peluru pedang itu melakukan hal yang sama, berputar setengah lingkaran dengan kecepatan yang mengerikan. Di sepanjang jalan, iblis-iblis di menara pengawas terbunuh satu demi satu, tanpa sempat bereaksi. Ketika peluru pedang mencapai menara pengawas terakhir, Ding Yun mendengar suara gemuruh yang menunjukkan kecepatan mereka melebihi volume suara. Namun, guntur itu tidak keras. Para kultivator iblis di menara pengawas mengintip keluar. Di belakang mereka, peluru pedang terbang ke menara, dan semburan cahaya pedang menyelimuti mereka. Ding Yun dengan cepat menarik kembali roh primordialnya. Tepat saat dia kembali ke tubuh fisiknya, dia melihat peluru pedang terbang ke arahnya. Pada saat yang sama, peluru pedang lain juga melesat ke arahnya. Kedua butiran pedang itu bertabrakan dengan bunyi dentang di depan Kinmu, berubah menjadi butiran pedang yang sedikit lebih besar yang perlahan melayang ke tangan Kinmu. Aku telah menyelesaikan misiku. Kinmu mengangkat kepalanya dan tersenyum. Semua orang terengah-engah karena tegang. Mereka baru saja berhenti dan bahkan belum sempat melihat sekeliling dengan saksama. Shu Yao menatap Ding Yun, yang mengangguk dan berkata, dalam radius 150 li, semua menara pengawas tempat guntur dapat terdengar telah dihancurkan oleh pemimpin. Di luar itu, suara guntur tidak dapat terdengar lagi. 150 li. Yuhe tampak tak percaya. Kinmu hanya mengatakan 100 li, tetapi sekarang dia benar-benar telah menghancurkan semua menara pengawas dalam radius 150 li. Kultivasi Yuan Qi-nya terlalu kuat. Sepertinya dia memang bersikap rendah hati, pikirnya dalam hati. Shu Yao berkata dengan suara berat. Ayo cepat ke sana. Guru, tadi Anda terlalu banyak mengendalikan pedang. Bukankah Anda perlu istirahat? Kinmu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, energi vitalku masih melimpah. Shu Yao terkejut dan berpikir dalam hati bahwa itu adalah kejadian aneh. Kelompok itu bergegas maju menyusuri menara pengawas yang hancur. Dan tak lama kemudian mereka tidak jauh dari kota yang disebutkan Ding Yun. Semua orang menyembunyikan jejak mereka dan menatap ke depan. Hati mereka gemetar. Di depan, apa yang tak bisa lagi disebut kota kecil adalah sebuah altar besar. Tak lebih kecil dari altar tempat Santo penebang kayu itu turun. Ribuan manusia muda dan kuat sedang membangun altar ini di bawah pengawasan ketat para prajurit iblis. Altar tersebut hampir selesai, dan banyak kultivator iblis membawa ember besar, mencelupkannya ke dalam darah untuk mengukir runi di altar. Bukankah ras iblis sudah menembus penghalang dunia Tai Huang Tian? Secara logika, penghalang dunia antara dunia ras iblis dan Tai Huang Tian seharusnya tidak lagi dapat mencegah dewa dan iblis ras iblis untuk turun. Mengapa mereka masih perlu membangun altar? Kinmu merasa bingung dan berbisik. Mungkinkah para dewa dan iblis yang ingin mereka panggil bukan berasal dari dunia iblis? Mungkinkah? Dia merasa gelisah ketika memikirkan latar belakang Zehwali. Zehwali adalah murid Luo Wusuang, dari yang disebut pengadilan surgawi sejati itu. Shu Yao buru-buru berkata, ada seorang ahli hebat di alam surgawi. Semuanya, alihkan pandangan, jangan melihat. Semua orang mengalihkan pandangan mereka. Di samping altar, di belakang ahli iblis di alam surgawi berdiri sesosok roh purba setinggi lebih dari 10 zang, tegap dan mengesankan. Roh purbanya tampak merasakan sesuatu, melirik ke sekeliling, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Kinmu mengeluarkan cermin dan menggunakannya untuk memantulkan area di sekitar altar, sambil berkata, tidak banyak iblis di sini, selain ahli alam surgawi itu, yang lainnya tidak sulit untuk dihadapi. Tepat saat itu, dia melihat sesosok muncul dari dalam altar, dan ekspresinya langsung berubah. Jaring matahari terikat, tangan Kinmu gemetar. Furi Luo di dalam cermin melangkah keluar dari altar, mengangkat kepalanya dan menatapnya dari dalam cermin. Berlari! Suara Kinmu serak. Furi Luo di dalam cermin melangkah keluar dari cermin. Seolah mimpi buruk telah datang. Sosoknya semakin membesar hingga memenuhi cermin. Lari! Teriak Kinmu dengan tajam. Mengapa harus lari? Sebelum Shu Yao, Yuhe, dan yang lainnya memahami maksudnya, telinga Dewa Harimau Hitam tiba-tiba tegak, dan dia mendongak untuk memeriksa altar yang sedang dibangun. Di sekeliling altar, para prajurit iblis tampak bingung mendengar teriakan Kinmu. Jenderal iblis di alam surgawi segera berteriak 2 kali, memanggil beberapa iblis untuk datang dan menyelidiki. Para iblis bergegas mendekat, dan salah satu dari mereka membuka sebuah guci hitam. Banyak lebah dan serangga di dalamnya berdengung dan terbang ke atas, berubah menjadi makhluk berukuran sekitar 2 kaki. Telinga Dewa Harimau Hitam kembali terlipat, dan dia bertanya dengan bingung,
Mengapa lari? Beberapa iblis ini tidak sulit untuk kau hadapi, kecuali jenderal di alam surgawi itu, yang agak merepotkan bagimu, tetapi bukan tidak mungkin untuk dikalahkan. Kinmu bercucuran keringat dingin, merasakan cermin di tangannya semakin berat, seolah-olah dia sedang memegang gunung. Furi Luo di dalam cermin itu hampir keluar dari dalamnya. Badra, Badra ada di samping altar itu. Suaranya serak. Tidakkah kau lihat? Dia datang ke arah sini. Semua orang merasa merinding dan buru-buru melihat sekeliling. Yuhe bertanya dengan bingung. Di mana jaring pengikat matahari? Dewa Harimau Hitam melihat sekeliling dengan waspada, lalu menegakkan telinganya, menggerakkannya ke segala arah untuk mendengarkan suara-suara di sekitarnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada jejak Furi Luo. Apakah kalian bingung? Furi Luo adalah komandan ras iblis. Mengapa dia datang ke tempat terpencil seperti ini jika dia tidak ditempatkan di kamp utama?" Cermin di tangan Kinmu sangat berat dan jatuh ke tanah. Dia berteriak dengan suara serak, "Tidak bisakah kau melihat Furi Luo di cermin? Barusan Furi Luo keluar dari altar itu dan kemudian muncul di cermin." Semua orang segera melihat ke cermin dan menggelengkan kepala sambil berkata, "Guru, tidak ada apapun di cermin. Apakah Anda salah lihat?" Shu Yao buru-buru berkata, "Musuh hampir tiba. Bersiaplah untuk menghadapi mereka." Dewa Harimau Hitam juga menatap cermin terang itu dengan ekspresi serius. Dia tidak melihat Furi Luo di cermin, tetapi dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun kekuatan Kinmu tidak sebesar Yuhe atau Shu Yao dan sedikit lebih rendah dari Sang Hua, dia jelas tidak mampu mengangkat cermin ini. Cermin yang jatuh ke tanah menunjukkan bahwa cermin itu semakin berat, melebihi batas kekuatan Kinmu. Itu tidak mungkin. Dewa Harimau Hitam berjalan menuju cermin dan berkata dengan suara berat, "Benar-benar tidak ada jejak Furi Luo di dekat altar." Apakah kau benar-benar melihatnya di cermin dan berkata dengan suara berat, "Benar-benar tidak ada jejak Furi Luo di dekat altar"? Mata Kinmu tetap tertuju pada cermin, seolah-olah dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Butiran keringat dingin menetes di dahinya. Cermin itu meskipun jatuh ke tanah tidak terguling. Sebaliknya cermin itu berdiri tegak di depannya, seolah-olah ditahan oleh kekuatan yang tak dapat dijelaskan. Dewa Harimau Hitam melihat ke cermin, tetapi tidak ada Furi Luo di cermin, hanya sosok Kinmu. Dewa Harimau Hitam terkejut dan buru-buru pergi ke sisi lain cermin untuk menatap mata Kinmu. Kinmu menatap lurus ke cermin, wajahnya dipenuhi rasa takut. Namun di setiap matanya muncul sesosok figur, yang secara bertahap membesar hingga memenuhi seluruh matanya. Dewa Harimau Hitam akhirnya melihat wajah sosok itu, yang memiliki 3 wajah. Itu tak lain adalah Furi Luo, komandan iblis sejati dari ras iblis. Oh tidak, Furi Luo tidak ada di cermin, dia ada di matamu. Kau pernah menatap matanya sebelumnya. Ekspresi Dewa Harimau Hitam berubah drastis, menyadari ada sesuatu yang salah. Dia buru-buru mengepalkan tinjunya dan meninju cermin, sambil meraih Kinmu dengan tangan lainnya. Berteriak, "Jangan melihat ke cermin." Dia menggunakan matamu dan pantulan cermin untuk mengungkapkan dirinya. Tepat saat itu, sepasang tangan hitam tiba-tiba muncul dari cermin di depan Kinmu, meraih bahu Kinmu, dan Kinmu langsung diseret ke dalam cermin oleh tangan-tangan hitam itu, seperti boneka kertas. Tinju Dewa Harimau Hitam hampir menghancurkan cermin ketika dia buru-buru menarik tangannya, hanya untuk mendapati tangan satunya lagi menggenggam udara kosong. Dia dengan cepat memutar cermin itu. Cermin itu kosong, hanya ada tangan-tangan hitam, dan Kinmu yang terbang menjauh dan semakin mengecil di dalam cermin. Dewa Harimau Hitam melompat ke dalam cermin, dan tepat saat dia hendak masuk ke dalamnya, terdengar suara benturan keras saat cermin itu pecah berkeping-keping. Black Tiger bangkit berdiri, tampak sangat sedih. Yuhe, Shu Yao dan yang lainnya sedang bersiap menghadapi musuh ketika mereka melihat pemandangan ini dan terkejut. Namun musuh telah menyerang, sehingga mereka tidak punya waktu untuk berpikir dan hanya bisa bertarung dengan berani. Furi Luo sudah lama ingin menangkap adik Qin. Saat mereka meninggalkan kota, orang ini bertukar pandangan dengan adik Qin, dan pada saat itu, dia sudah menanamkan kekuatan supranatural iblis di matanya. Dahi Dewa Harimau Hitam dipenuhi keringat dingin. Kekuatan supranatural iblis Furi Luo sangat rahasia sehingga perlu disembunyikan dari makhluk-makhluk menakutkan seperti Santo Penebang Kayu dan Dewa Sejati Pang Yu, sehingga kekuatan supranatural ini tidak memiliki kekuatan nyata. Dengan kata lain, Furi Luo hanya menanamkan bayangannya jauh di dalam mata Kinmu. Bayangan ini tidak memiliki kekuatan apapun, dan hanya dengan cara inilah dia bisa menipu Sang Penebang Kayu Suci dan dewa-dewa lainnya. Bayangan Kinmu hanya akan muncul ketika ia memasuki alam iblis dan menyerap energi iblis di dalamnya. Bayangannya semakin kuat dan bertambah dahsyat dengan menyerap energi iblis, tetapi itu masih belum cukup untuk menangkap Kinmu. Karena bayangannya hanyalah sebuah tanda di mata Kinmu, dan tubuh Furi Luo dalam tanda itu terbalik. Persis kebalikan dari Furi Luo yang sebenarnya, termasuk organ dalamnya, tanda kekuatan supranatural, dan partikel terkecil di tubuhnya. Semuanya terbalik. Hanya ketika Kinmu mengangkat cermin dan melihat ke dalamnya, bayangan Furi Luo di pupil matanya akan tegak. Hanya dengan begitu, Furi Luo dapat melepaskan kekuatan ilahi dan sihirnya, memberinya kesempatan untuk menculik Kinmu.
Tindakan Kinmu mengangkat cermin saat memasuki alam iblis memicu kekuatan iblis pengikat matahari. Seandainya saja hal itu ditemukan lebih awal, Dewa Harimau Hitam bermandikan keringat, kelopak matanya seperti dua air terjun, keringat mengalir deras seperti air terjun. Kali ini bukan adik Qin yang menyebabkan masalah, melainkan aku. Aku kehilangan adik Qin. Bagaimana aku akan menjelaskan ini kepada guru? Aku celaka. Kinmu melihat sekeliling dan mendapati dirinya berada di tempat yang sangat terpencil. Beberapa planet besar, sebagian dekat dan sebagian jauh, terbentang di langit, hancur, sunyi, dan sepi. Ia mendapati dirinya berada di rawa yang luas. Kakinya menyentuh permukaan air. Di kejauhan, api berkobar dan membakar permukaan air. Ia tidak tahu di mana ia berada. Di sekelilingnya terdapat aura iblis yang berputar-putar dan gaib, seperti kabut di atas rawa. Jaring matahari terikat. Kinmu berkata dengan lantang, "Anda seorang senior. Karena Anda telah menangkap saya, mengapa Anda tidak menunjukkan diri Anda sebentar?" Tidak ada suara di sekitarnya, seolah-olah hanya dialah yang tersisa di sana. Kinmu mengerutkan kening dan melangkah maju. Kerak, suara renyah terdengar dari bawah kakinya. Dia melihat ke bawah dan menyadari bahwa dia berdiri di atas mayat yang membusuk. Dilihat dari pakaian dan bentuk tubuhnya, itu pasti iblis. Dia tidak tahu sudah berapa lama mayat itu mati. Kinmu sedikit terkejut dan melihat ke depan. Mengapung di rawa terdapat mayat-mayat iblis. Ada begitu banyak mayat, berdesakan. Api iblis membakar mayat-mayat itu, dan beberapa pecahan kayu dan jerami mengapung di air, bersama dengan apa yang tampak seperti rumah-rumah yang runtuh. Tidak ada matahari di langit, hanya planet-planet yang hancur itu. Tiba-tiba, kobaran api melesat menembus langit. Ratusan di antaranya meluncur ke arahnya. Itu adalah pecahan-pecahan planet yang hancur, masing-masing sebesar gunung, menghujaninya. Kinmu mencoba menghindar, tetapi sudah terlambat. Ledakan! Serangkaian ledakan keras terdengar, dan kobaran api yang mengerikan melesat ke arahnya. Seperti gelombang besar yang membawa badai dahsyat yang menerjang dan menelannya. Kinmu berdiri di tengah kobaran api dan badai, namun tetap tak terluka. Gelombang kejut yang mengerikan menerjang gelombang demi gelombang, hanya untuk dihadang oleh kekuatan aneh yang menghalangi gelombang tersebut saat mendekatinya. Namun, mayat-mayat di rawa hancur total dalam benturan langit dan bumi, berubah menjadi abu. Mayat-mayat yang terpelintir di udara, berubah menjadi debu dan tersebar oleh angin. Rawa itu mengering dan retak dalam sekejap. Sebelum Kinmu sempat pulih, dia tiba-tiba menatap kosong ke depan saat sebuah planet yang hancur bergerak di atasnya, menimbulkan gelombang yang mengerikan. Di tengah deru yang menggelegar, gelombang yang lebih tinggi dari Gunung Sumeru menerjangnya. Bumi terbelah oleh bintang asing di langit, dan gunung berapi raksasa muncul di permukaan tanah, meletuskan pilar-pilar magma yang menghubungkan langit dan bumi. Kilat menyambar dan guntur bergemuruh di langit. Kemudian Kinmu melihat ribuan pilar api vulkanik tersapu oleh gelombang raksasa, dan kilat yang tak terhitung jumlahnya ditelan oleh gelombang raksasa itu. Gelombang raksasa itu menghantam, dan ini adalah kekuatan langit dan bumi yang tidak dapat dia lawan. Kinmu pasrah menerima nasibnya, tetapi anehnya, ketika gelombang dahsyat itu datang ke sisinya, gelombang itu ditahan oleh kekuatan yang aneh. Gelombang itu terkoyak tanpa melukainya sedikit pun. Planet-planet di langit bergeser, dan setelah gelombang besar mereda, semuanya kembali tenang, membentuk rawa yang luas sekali lagi. Entah dari mana, banyak mayat iblis yang terfragmentasi muncul, mengambang di permukaan air. Tempat yang aneh. Kinmu menenangkan diri dan melangkah maju. Dia yakin telah diculik oleh Furi Luo, tetapi Furi Luo tidak membunuhnya. Sebaliknya, dia meninggalkannya di sini. Furi Luo pasti memiliki motif tersembunyi. Dia bergerak dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengalami beberapa fenomena langit yang mengerikan di sepanjang perjalanan. Pasang surut, gempa bumi, badai petir, gunung berapi, dan pecahan planet. Semuanya menghancurkan dunia. Yang mulia. Tiba-tiba, sesosok dewa iblis turun dari langit, membungkuk dan berkata, "Yang mulia, altar telah dibangun. Silakan berikan perintah Anda." Kinmu terkejut, tetapi melihat bahwa dewa iblis itu sangat menghormatinya, seolah-olah tidak menyadari bahwa dia adalah manusia. Kinmu memberikan jawaban yang samar. "Silakan duluan." Dewa iblis memimpin jalan, dan tak lama kemudian mereka tiba di sebuah kompleks kota yang sangat besar. Ribuan altar emas besar, setinggi gunung, berdiri tegak, dengan dewa-dewa iblis berdiri di atasnya, dan iblis-iblis yang tak terhitung jumlahnya berlutut di tangga batu, menunggu persembahan. "Yang mulia, dunia kita tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Mohon berikan perintahnya." Satu demi satu, dewa-dewa iblis menatapnya dengan mata penuh harap, dan Kinmu mengangguk tanpa ekspresi. Setan-setan yang tak terhitung jumlahnya berlutut di tangga batu, mengangkat pisau mereka, dan memenggal kepala mereka sendiri. Darah mereka seketika menodai altar. Suara-suara keras terdengar. Itu adalah bahasa iblis. Kinmu telah mempelajari bahasa iblis dan dapat memahami apa yang dikatakan oleh para iblis dan dewa iblis tersebut. Mereka melakukan pengorbanan, berdoa, dan mempersembahkan diri mereka sebagai korban.
dalam upaya untuk menemukan jalan keluar bagi keturunan iblis dari dunia yang hancur ini. Sebuah dunia di mana mereka dapat bertahan hidup. Di tengah lantunan doa yang menggema dan panjang, altar-altar yang menjulang tinggi dan megah dengan ukiran emas besar menjadi sangat terang, dan pancaran cahaya melesat ke langit, menghancurkannya, dan merobek penghalang antara dunia ini dan dunia lain, membuat langit tampak seperti selaput yang terbakar. Saat selaput itu terkelupas secara tidak beraturan, dunia lain secara bertahap mengungkapkan bentuk aslinya. Kinmu mendongak, dan di sana ada. Dia menundukkan kepala dan memandang air di kakinya. Air itu seperti cermin, memantulkan wajahnya. Bayangannya di air menunjukkan 3 wajah, dengan telinga di bagian belakang kepalanya. Ujungnya yang runcing mencuat keluar. Dia adalah penguasa dunia kehancuran ini, raja tertinggi dari ras iblis, terikat oleh matahari. Kinmu mendongak dan melihat pemandangan yang megah namun tragis di hadapannya, yang tampak menguning dan terbakar seperti sebuah lukisan. Ilusi itu mulai memudar. Di tengah kobaran api, Badra yang berwajah 3 berjalan ke arahnya, bermandikan api, dan cerita bersambung.